Banyak banget orang tuh yang pemikirannya kayak Pas pemrograman tuh harus cepet. Oh ini Linux aja dibuat pakai C. Kita semuanya pakai C lah. atau banyak banget nih ya, banyak banget nih yang ngomong kayak Bro, Golang cepet bro. Node.js kita migrasi lah semua ke Golang supaya kenceng. kalau mau migrasi bahasa pemrograman mungkin harus mikir-mikir dulu apa pros cons-nya. Gua akan coba kategorisasikan lah ya bahasa pemrograman tuh berdasarkan performance versi gua. Ini tidak ada standarnya di mana-mana. Gua hanya mengarang bebas aja. Jadi mungkin kalian kayak Ini apa sih kategori ini standar mana? memang gak ada. Gue emang ngarang aja. Tapi ini gue akan kategorisasikan yang menurut gue ini kayaknya mendekati ke performance lah. Kategorisasi berdasarkan performance. Oke, nama gue Iqbal. Yuk kita bahas. Kategori pertama itu adalah blazingly fast. Ini yang masuk kategori ini kayak machine code sama assembly lah ya. Machine code itu kan mungkin yang udah kalian tahu kayak bahasa pemrograman kayak C dan lain-lain itu kan kalau di compile jadi machine code. Sama satu lagi itu adalah assembly. Assembly itu jadi salah satu bahasa pemrograman yang paling dekat dengan machine code karena operasi yang ada di machine code dan operasi yang ada di assembly itu 1:1. Assembly itu instruksinya itu setiap CPU beda-beda. Jadi misalkan kalian punya CPU x86 sama CPU ARM gitu misalkan, itu operasinya akan beda-beda. Jadi bahasanya bahkan beda di setiap CPU. Generasi pun beda, misalkan Intel jadul gitu ya, Pentium 4. Sama Intel yang sekarang, Core i7 generasi berapa sih sekarang? 12, 13. Instruction setnya itu makin kesini tuh makin banyak dan makin beda untuk x86. Yang ARM udah beda lagi tuh sama x86 udah beda jauh. Terus kategori yang kedua yang masih di atas machine code lah ini udah mulai higher level language ya dibandingkan yang low level banget kayak assembly atau machine code. Itu adalah yang kategori super fast. Jadi kategori super fast ini menurut gue itu adalah kategori bahasa pemrograman kayak C, C++, Rust. Di bahasa pemrograman ini mereka tuh memory manajemennya manual. Jadi misalkan kalian mau ada variabel yang akan live long enough gitu di banyak function, tuh kalian harus alokasi memori sendiri dan ketika udah selesai pakai, kalian harus dialokasi, harus di free lah, harus dibalikan ke OS-nya gitu, ke kernel. Mereka tipenya itu statis, jadi setiap variabel itu harus ada tipenya, harus dideklarasi dan harus mengikuti sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan yang dideklarasikannya. Nah, susah. Ras itu mungkin dari yang lainnya rada spesial kali ya, karena Ras itu kan dibilangnya bahasa pemrograman yang safe. yaitu memang karena ada sistem ownership sama lifetime kalau untuk yang shared reference atau pointer gitu ya. Gue akan coba gambarin ya kurang lebih kayak apa manual memory management terus heap atau stack tuh gimana. Dan kalian punya variabel A gitu deh. Nah ini variabel A misalkan kalian declare itu kayak integer A sama dengan 5. Yang kayak macam-macam begini ya. Ini tuh pasti dialokasikan ke stack. Stack itu dia lebih bagus karena yang gue tahu itu dia mostly lives di CPU cache. Jadi kan di cache itu kan biasanya kayak ada L1 cache, L2 cache, L3 cache yang ada beberapa mega itu kan. Nah stack itu dia bisa live di CPU cache lebih bagus lah dibandingkan sama yang heap gitu. Nah kecuali misalkan kalian punya, ini gue pseudocode aja ya, gue lupa ini bahasa apa. Integer A sama dengan 5 gitu. Ini nggak akan jalan sih, gue lupa caranya gimana. Atau misalkan kayak di C gitu, integer A sama dengan new 6 gitu kalau nggak salah sintaksnya. Gue lupa. Yang udah mainan pointer, ini mostly pasti tinggalnya di heap memory nih. Misalkan kalian punya array atau punya slice, atau pokoknya sesuatu yang size-nya bisa dynamic lah, bisa diganti-ganti tuh biasanya tinggalnya di heap memory. Nah ini ya lebih lambat lah. Lebih lambat dari stack. Ini stack.
Jadi ada stack memory, ada heap memory. Kelebihannya itu adalah ketika kalian pakainya pointer gitu ya, dibandingkan dengan yang variabel biasa, ini pointernya itu, atau misalkan kalian allocate memori yang ini deh. Ini di C++ tuh kalau ada new-nya biasanya di allocate memory. Nah itu kalian harus secara eksplisit mendestroy atau biasanya free juga. Gue nggak tahu sintaksnya, pokoknya variabelnya itu harus kalian kembalikan ke kernel. Kalau misalkan tidak dilakukan, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan ini? Kita tidak melakukan ini, maka yang terjadi adalah apa yang kalian sering sebut memory leak. Karena lupa dibalikin, padahal udah nggak dipakai. Nah, makanya kalau misalkan kalian di kategori yang super fast, jangan lupa balikin memorinya. Oke, ini standar banget sih sebenarnya. Mostly kalian mungkin udah tahu kali ya. Atau mungkin ada kayak situ ada yang lebih, gue lupa lagi gimana sih caranya. Masa ada malloc gitu, malloc size of integer gitu misalkan. Nah yang gini-gini lah. Pokoknya yang ada memory allocation itu jangan lupa di destroy. Oke, kita masuk kategori berikutnya. Ini adalah kategori super fast. Salah, kok. Kategori berikutnya itu adalah kategori very fast. Udah kayak Candy Crush belum? Very fast, delicious, divine. Habis ini main Candy Crush aja kita kali ya. Jadi kategori very fast ini adalah bahasa pemrograman yang gue sendiri kategorisasikan itu bahasa yang masih static type tapi sudah mulai ada garbage collection. Contoh, Golang, kalau nggak salah Erlang juga, dua bahasa pemrograman yang masih static typing tapi ada garbage collection-nya. Jadi kalian nggak perlu mikirin memory allocation, destroy, free. Nah itu udah mulai, ya at least harus dipikirin juga sih. Tapi nggak seintens di yang bahasa sebelumnya lah, kategori sebelumnya C atau C++. Karena tipe dia itu dideklarasikan, maka memory allocation-nya itu mostly akan lebih sedikit dibandingkan yang dynamic language. Karena kan nggak mungkin misalkan ada variabel, terus variabelnya diganti tipenya kayak dynamic language gitu ya. Itu kan nggak akan terjadi itu di Golang. Makanya dia tuh nggak ada extra check dan lain-lain. Dan CPU instruction-nya lebih sedikit, dan memory allocation-nya pun biasa lebih sedikit. Kalau kalian mungkin perhatikan macam JavaScript Python tuh memorinya usage-nya idle pun itu lebih gede dibandingkan kayak Golang atau static type yang lain atau bahkan kayak C atau C++ gitu ya. Makanya memory usage-nya itu dia lebih ramah lah dibandingkan dynamic language. Nah, ngomong-ngomong tentang garbage collection, gue akan coba gambarin ya. Oke, ini gue kasih judul dulu deh. Ini tadi kan yang super fast. Kalau yang blazingly fast itu nggak bisa gue gambarin ya karena machine code sama assembly saya tidak paham. Belum pernah, kayak pernah sekali doang deh waktu zaman kuliah tuh assembly. Cuma si inget tuh, siapa yang bisa inget gituan? Kayak kita kayak yang very fast. Very fast nih ya. Nah, kita ngomongin tentang GC, biasa disingkat. Garbage collection. Jadi, memang di bahasa ini kalian tuh nggak explicitly ngedestroy atau ngalokasikan memori ya. Cuma di belakangnya itu pasti ada. Karena kita kan berhubungan sama kernel si OS-nya. Dan si kernel inilah yang menyediakan API memory allocation atau destroy-nya itu. Makanya semua aplikasi pasti ada memory allocation. Apa yang membuat dia lebih lambat dari kayak yang sebelumnya C atau C++? Karena garbage collection itu sebenarnya dia ada runtime-nya. Apa runtime itu? Ya paling gampang runtime itu sebenarnya ya ada proses lain. Dengan kata lain, ketika kalian jalanin Golang itu sebenarnya walaupun idle, sebenarnya ada satu proses lagi, tidak explicitly dibilang ini akan jalan, tapi ini jalan. Garbage collected language itu biasanya tidak dipakai untuk bahasa untuk aplikasi-aplikasi yang latency sensitif. Contoh misalkan kayak trading itu sering dipakai, atau game, atau voice.
Jadi aplikasi-aplikasi ini yang sensitif sama latensi. Kenapa garbage collection ini tidak dianjurkan untuk aplikasi yang sangat sensitif? Karena di runtime-nya ini, dia itu jalan biasanya periodik. Dia akan ngecek variabel-variabel mana yang udah nggak dipakai sehingga bisa dibalikin lagi memorinya ke OS. Ini akan jalan secara periodik. Efeknya apa? Ketika garbage collection-nya itu jalan, kalau misalkan kalian record gitu resource utilization-nya, itu CPU-nya naik up, jadi kayak spike gitu loh. Kayak lagi jalan asik gitu. Gue lupa tiap berapa. Pokoknya periodik dia akan ada CPU spike karena garbage collection-nya itu jalan. Karena si ini periodik, makanya kalian itu nggak boleh pakai variabel sembarangan. Walaupun ini memorinya di manage lah ya, sama si runtime garbage collection-nya, kalian tetap harus tahu mana variabel yang ini ngalocate memori, mana variabel yang ini sebenarnya sudah nggak kepake. Itu kalian harus, bukan harus paham sih, kayak harus sadar lah. Misalkan kalau ini tuh variabelnya itu tidak serta-merta bebas cost gitu. Makanya kalau udah ngomongin di sini tuh biasanya optimnya itu adalah, misalkan oh ini kenapa lambat sih ini gue. Pasti mereka akan ngecek di mana baris code itu yang banyak memory allocation-nya. Karena ini considered expensive performance hit lah. Jadi cost-nya itu lumayan gede. Memory allocation itu gimana? Ya kayak tadi misalkan kalian digolang gitu. Integer A sama dengan 10 gitu. Habis itu pointernya dipakai di mana-mana. Misalnya F A. Habis itu dipakai terus dia tuh. Allocate baru lagi. 10 juga. Padahal masih bisa pakai yang A sebelumnya gitu. Ini kan ada allocation memory lagi. Nah kayak gini-gini tuh biasanya dioptim. Jadi memory allocation itu disedikitin sedikit mungkin, kalian tidak define variabel baru, dipasing-pasing aja pointernya. Nah gitu. Triknya dari memory allocation. Jadi gitu ya guys ya, garbage collection, language. Nah balik lagi nih ke latency sensitif, kita bayangkan ini kan ada spike di CPU ya. Bayangkan kalian lagi main game nih. Main game, tiba-tiba lambat, nge-lag, bete, apalagi voice. Voice itu kan, ya kalian tahu lah ya yang sering online meeting, kalau misalkan lagi meeting terus tiba-tiba suaranya telat kan nggak lucu juga. Atau lagi trading lebih parah lagi. Lagi ngeliat nih chatnya, wah Bitcoin saya naik. Kok kok udah turun? Uang saya hilang. Lanjut kita ke kategori berikutnya yang gua karang sendiri. Itu adalah kategori just fast. Ini adalah kategori untuk bahasa programan yang dynamic typing language kayak Python sama JavaScript lah. Nah jadi di dynamic type ini yang jelas satu, dia juga garbage collected sama kayak sebelumnya kayak Golang. Tapi tipe variabelnya itu dia bisa dinamik. Jadi misalkan kalian punya variabel A, awalnya integer, tiba-tiba desain ke string, tidak masalah. Di Golang, compile aja nggak bisa. Ada juga banyak miskonsepsi yang bilang kalau dynamic language itu lambat. Memang secara general itu lebih lambat, apalagi kalau misalkan kalian nggak mikirin usage-nya gitu ya. Tapi fun fact-nya itu adalah Python itu kan mungkin yang kalian banyak tahu banyak dipakai sama orang-orang data engineer. Why? Karena library yang mereka pakai itu di data engineering kayak Pandas atau Polars itu sebenarnya ditulis pakai bahasa yang tadi, yang bahasa very fast. Salah. Pakai bahasa yang super fast. C sama Rust. Pandas itu ditulis pakai C, Polars itu ditulis pakai Rust. Nah, cuma karena mereka udah mulai dynamic typing, itu udah mulai banyak memory allocation dan CPU instruction yang dipakai lah, yang tidak kelihatan di depan layar. Makanya dia lebih, ya bisa dibilang lebih lambat lah untuk simple operations dibandingkan kayak Golang atau C gitu. Apalagi itu Python kalau nggak salah terkenal lambat di bagian for loop-nya gitu. Gue lupa alasannya apa, tapi for loop-nya itu kayak jauh lebih lambat dibandingkan Golang atau C, C++ dan lain-lain. Jadi fun fact satu lagi, Python itu dia mostly stored on heap. Ini fun fact Python yang gue tahu. JavaScript gue kurang tahu, tapi feeling gue sih kayaknya
sama ya, kayak kebanyakan di heap. Unintended mallocnya itu kayak misalkan kalian punya variabel A gitu, A sama dengan 5. Nah, Python kan gini kan nggak perlu di define variabelnya. Terus, nggak pakai ginian Python. Terus tiba-tiba A sama dengan just fast. Nah, jadi gitu string gitu. Ini kan boleh di Python ya. Nah, ini di balik layar itu dia tuh akan pertama kan dia pasti akan kalau misalkan memang di heap semua gitu ya. Ini kan ada maloknya dulu nih. Udah gitu integer Python kan dinamis tuh, nggak ada yang integer 16 bit dulu, 8 bit, 32 bit, 64 bit. Nah, semuanya integernya ya mau berapapun bisa dimasukin gitu, bikin. Nah, gue nggak tahu nih size of-nya dia kalau misalkan 5, dia yang 8 bit kah? Atau mungkin dia 16? Tapi kita assume aja ya. Asumsi misalnya ini 8 gitu. Terus tiba-tiba ini dia pengen A sama dengan 2 juta. Ya lebih banyak lagi dah. Ini kan pasti implikasinya adalah dia akan ada malok lagi karena kan nggak muat nih tadinya si 8 bit ini. Saya jadi 64 bit gitu. Terus saya dalam byte apa dalam apa ya gue lupa. Ya anggaplah ini kita alokasi 64 bit gitu. Kan jadi ada malok lagi nih. Padahal untuk sesuatu yang sama. Terus tiba-tiba diganti jadi string. Ya dia malok lagi. Malok size of berapa tuh awalnya mungkin string. Gue nggak tahu. Anggap awalnya 16 bytes dia. Segitu gitu dah kurang lebih. Nah ini maloknya tuh lebih banyak daripada si language yang sebelumnya. Makanya ini dikonsider lebih lambat. Ini kita belum ngomongin CPU instruction juga ya. CPU-nya juga pasti lebih banyak instruction yang keluar di Python dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terus ada lagi bahasan yang sering gue denger tuh kayak compiled sama interpreted. Itu katanya performance-nya beda. Enggak juga sih sebenarnya ya. Karena kan at the end of the day itu yang penting adalah CPU instruction-nya banyak atau sedikit sama memory allocation-nya banyak apa sedikit. Itu aja. Kalau misalkan interpreted-nya somehow efisien sekali. Kalau mau for loop mau ini itu tapi cuma satu gitu CPU instruction. Nggak mungkin sih. CPU instruction-nya ya gitu kan bisa aja jadi cepet-cepet juga. Nah, sekarang gimana dengan kesimpulannya? Nih kita udah tahu banyak, terus yang mana nih yang dipakai nih? Of course, yang mana yang tepat itu adalah tergantung dari use case. Use case kalian gimana butuh cepat? Kayak tadi ada di atas tuh ada apa tuh? Nah, trading game voice, of course. Kalian harus pakai C++, dan family-familynya lah. Karena kalau misalkan kalian pakai yang bawah-bawahnya, lambat. Kalau ngomongin latensi itu pasti pakai yang atas. Cuma jadi gini, si Just Fast ini, si Just Fast ini bisa berubah nih. Jadi paling atas apa sih? Blazingly fast. Dalam hal apa? Dalam hal development time. Nah makanya di kantor gue itu pasti mostly project startnya itu pasti pakai Python. Supaya development cepat karena kantor gue kan project base. Supaya projectnya selesainya cepat ya pasti mulainya pakai Python dulu. Buat prototyping sampai akhirnya production pun pakainya Python. Nah jadi ketika kalian butuh yang performance-nya itu very fast, divine, butuh yang very fast, baru nanti part yang butuh cepetnya itu diganti ke Golang misalkan atau ganti ke Java. Jadi ya dikit-dikit aja mindahinnya. Untuk masalah performance, jadi yang tadi gue bilang performance itu strictly tentang CPU instruction dan memory allocation. Walaupun ada juga yang bahas tentang memory layout gitu ya, seberapa deket contiguous data kalian tuh di memory, address-nya tuh deket apa enggak. Dan kalau ngomongin performance, itu yang paling penting adalah skill issue. Gimana skill si programmernya? Kalian mau pakai C, mau pakai Python, mau pakai Golang, mereka pakai algoritmanya yang ON pangkat 4 gitu misalkan. For loop-nya Anda berlipat-lipat di dalam, ya tetap aja lambat. Lu mau pakai C, mau pakai apa kayak lambat juga. Jadi misalkan kalian si orang yang tidak pintar ini pakai C, terus for loop-nya ada 4 biji, 4 lapis, tapi ada orang pinter pakai Python,
yang nggak pakai for loop sama sekali, pasti lebih cepat Python. Jadi skill issue adalah the most important role untuk performance si aplikasi kalian. Tapi at the end of the day, kalian pakai bahasa yang kalian familiar aja. Jadi project apapun, misalkan kalian ngerjain project atau ngerjain aplikasi gitu, kalian pahamnya PHP nih. Terus mau, aduh tapi ini harus rilis sekarang. Ya udah nggak usah belajar, nggak usah rewrite, nggak usah apa. Kalian pahamnya, timnya semua pahamnya PHP, ya pakai PHP nggak apa-apa. Siapa yang bilang pakai PHP nggak boleh? Kalau di bisnis tuh ya begitu sih. Yang mana yang gets the job done, ya udah, it's done. Mau kalian walaupun tidak efisien di awalnya, mau itu jelek di awal, if it answers the question, ya udah. Wah, ternyata capek juga ya ngedit video. Salut gua sama konten creator yang lain. Ngedit tuh, wah panjang banget. Wah,